on, keep singing it. I believe, I believe. Come on, how many believe tonight that nothing is impossible for our God? Absolutely nothing is impossible for Him. So Lord, right now we ask you to come and do the impossible. What man thinks is impossible, would you come tonight and show them that... Kami mengucap syukur malam ini ada di persekutuan orang yang percaya pada Yesus. Malam ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk semuanya, silakan duduk. Shalom semuanya, selamat berjumpa di dalam Soteria Celebration. Semua bisa melihat, malam ini semua bisa melihat. Amin. Ada seorang bapak yang mengatakan, orang yang bisa melihat, orang yang bisa melihat hitungan, orang yang bisa melihat semua alam semesta, sebenarnya kalau dia tidak bisa melihat masa depan yang jauh di dalam visi tentang eternity, sesungguhnya dia orang yang buta. Banyak orang yang buta bukan karena tidak bisa melihat dari kacamata mata meripatnya sendiri, tapi banyak orang buta karena dia tidak menyadari bahwa hidup ini singkat. Kita akan melihat satu klip malam ini. Silahkan kita dengar. Kenapa bisa masuk kubur? Mengapa orang itu bisa singkat terus mati? Baru-baru ini kita mendengar bayi yang lahir dibunuh ibunya sendiri. Kalau dia bisa teriak, bayi ini bisa katakan, "Kenapa ibu, saya belum ada waktu hidup, sudah masuk kubur." Dan waktu itu singkat. Banyak orang tidak menyadari hidup ini berapa tahun di dunia ini. Banyak pemuda-pemudi dia merasa hidup masih kuat, tapi tahu-tahu tertabrak bisa mati. Orang yang katanya kuat, punya duit banyak, tahu-tahu sakit bisa mati. Dan inilah yang terjadi. Fakta, bukan fiktif. Fakta, bukan hoax. Orang itu hidup di dunia itu singkat. Alkitab memberitahu bahwa ada yang paling panjang hidupnya di dunia.
namanya Metusalah. 969 tahun dia hidup panjang. Mengapa waktu itu bisa panjang? Tuhan memberi kesempatan, tetapi begitu terus tahun demi tahun, ternyata Daud mengatakan, kalau bisa menghitung hari-hari ini, di Mazmur 90 ayat 10 ternyata kalau kuat bisa 80 tahun, tapi 70 tahun itu usia manusia, semakin merosot manusia. Dan ternyata WHO pun sekarang ini sudah mensurvei, ternyata rata-rata 73,3 tahun. Dan kalau dihitung dengan kekekalan, kalau dihitung dengan keabadian, hidup yang 1 tahun, hidup yang 10 tahun, hidup yang 100 tahun, hidup yang 1000 tahun, sesungguhnya itu singkat. Dan kalau ini tidak disadari, mengapa manusia hidup singkat? Mengapa manusia bisa bertanya-tanya, mengapa manusia ini hidup singkat? Karena berdosa. Dia semakin lama, semakin merosot, semakin lama. Dan ini manusia, faktanya dia mati karena dosa. Upah dosa itu maut. Upah dosa ini kebinasaan. Upah dosa ini tidak ada kehidupan yang kekal. Manusia mati karena dosa. Dan tambah hari tambah merosot. Itu sebabnya manusia punya keinginan. Manusia punya usaha. Manusia punya kehendak. Kalau bisa manusia hidup kekal. Kalau bisa manusia ini hidup lebih lama. Kalau bisa manusia ini hidup jangan 1 hari, 2 hari. Kata Khairil Anwar dengan sanjaknya yang terkena, aku ini binatang jalan. Kalau bisa aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Semua manusia ingin hidup lebih lama, lebih lama. Dan itulah keinginan manusia. Baru-baru ini di TikTok ada yang munculkan. Katanya kalau omong surga dan neraka itu hanya imajiner, itu hanya bayangan yang tidak fakta. Dan dia dalam TikToknya dia katakan, saya ingin masuk neraka. Wah, hebat. Kenapa dia ingin masuk neraka? Katanya di neraka ini ketemu bintang film, ketemu orang-orang yang enak, dan dia bisa berbicara, dan ini orang-orang yang hebat. Nah, sama-sama di neraka. Saya pikir kalau betul dia ingin masuk neraka, lebih baik dia lompat dari lantai 10 atau 11, langsung jatuh. Kalau dia langsung mati, dia pasti ketemu katanya bintang film, katanya yang hebat di neraka. Kenapa dia tidak mati sekarang? Banyak orang tidak pernah mau mati sekarang. Padahal di dunia ini hidup lebih susah. Hidup banyak menderita. Berusaha mati-matian, berjerih payah untuk cari nafkah, untuk cari makanan. Kenapa dia tidak mau mati sekarang? Karena manusia ingin, kalau bisa saya hidup terus lebih lama, lebih baik. Manusia ingin hidup lebih baik. Itu sebabnya kenapa orang yang sakit, ada yang kena kanker. Satu teman katakan, istri saya kena kanker. Saya kerja mati-matian, semua gaji saya mau berikan asal istriku hidup. Sampai ke luar negeri, dia berobat, cari obat yang mahal, dia biayai. Kalau istriku hidup, terakhir dia katakan, ternyata 9 bulan lebih, akhirnya mati juga. Kenapa dia berusaha? Kenapa dia berani bayar? Karena pikir manusia pengen hidup lebih baik. Itu sebabnya filosof-filosof terkenal mulai abad 5, abad 4, abad 3 kita mengenal para filosof Yunani. Dia pengen hidup. Kalau saya mati, dia berpikir saya mau kemana?
akhirnya dia punya filsafat, yaitu reinkarnasi. Plato mengatakan, kalau bisa manusia jangan bereinkarnasi, berputar-putar terus. Saya hidup, besok mati saya hidup. Dan itu berputar terus. Jangan sampai berputar terus. Kalau bisa, kata Plato, saya akan menjadi seperti Tuhan dalam kekekalan. Dan akhirnya diteruskan filosof berikutnya, Plotinus. Ini dia di abad 3, dia katakan, tujuan hidup manusia sesungguhnya mau menyatu dengan Tuhan. Itulah manunggaling kaulur Gusti, bersatu dengan Allah. Pertanyaannya, bagaimana bisa bersatu dengan Tuhan? Dia berputar, berreinkarnasi. Dan ini fakta bahwa manusia menciptakan filosofinya supaya manusia bisa hidup lebih. Dan masa kini ada upaya-upaya dengan uang, dengan tenaga, dengan pikiran, dan akhirnya teknologi semakin maju. Kalau bisa manusia hidup terus. Kita lihat klip ini. Dan Hai guys, tahukah kalian jika dokter ini sangat yakin suatu saat nanti manusia bisa mengalahkan kematian. Dia bernama Dr. Max More, mantan presiden perusahaan pembekuan mayat atau cryonics bernama Elcor Life Extension Foundation, yang mana perusahaan ini mengetahui cara menyimpan mayat dan otak dengan suhu yang sangat dingin namun tanpa merusak jaringan sel di dalam organnya. Dan nantinya pasien akan dihidupkan kembali dengan teknologi masa depan yang sangat canggih berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Jadi guys, bisa dikatakan orang bisa hidup di masa depan setelah dia mati. Ya, terdengar mustahil, namun saat ini mereka telah menyimpan 187 mayat dan lebih dari 1.300-an orang telah mendaftar. Padahal ini adalah sebuah eksperimen, hanya saja berskala raksasa guys, dan bisa berhasil, bisa tidak. Gimana guys? Bisa berhasil, bisa tidak. Inilah eksperimen Dr. Max More. Dia mengumpulkan 187 mayat. Dia bekukan supaya satu saat dengan teknologi yang canggih, yang mati bisa bangkit. Saudara, kalau bisa demikian, nanti orang-orang mati bangkit semua. Dan katanya, ini bisa terjadi, ini tidak mungkin terjadi. Tapi malam ini ada satu rahasia yang saya sampaikan kepada Anda kalau mau hidup kekal, yaitu yang kekal itulah yang bisa membuat yang mati itu menjadi kekal. Yang kekal itulah yang bisa yang membuat yang binasa, yang ada di dalam maut bisa hidup dan menjadi hidup kekal. Mana rahasianya? Yaitu yang cara Allah, yang dari Allah, yang Allah sudah datang ke dunia ini di dalam Yesus Kristus. Dan inilah rahasia yang fakta, yang pasti, yang bisa mengubahkan dengan caranya Tuhan. Kenapa bisa ada hidup kekal di dalam Yesus Kristus? Jawabannya, karena Yesus Kristuslah Dia adalah kekekalan. Alkitab memberitahu di Wahyu 1 ayat 8, Tuhan memberitahu, akulah Alfa dan Omega. Yesuslah yang sudah ada, Yesus sudah datang, dan Yesus yang akan datang. Artinya Yesus beda dengan manusia biasa. Yesus punya preeksistensi. Yesus sudah ada sebelum dia lahir. Itu sebabnya Alkitab memberitahu Yesus dikandung dari Roh Kudus. Kenapa Yesus dikandung dari Roh Kudus? Kalau dia anaknya Yusuf, berarti dia tidak kekal. Kalau dia benih dari benih Yusuf, berarti dia ada pada waktu dia lahir. Tapi Yesus ada sebelum dia lahir. Itu sebabnya Yesus dikandung oleh Roh Kudus, karena dia sudah ada sebelum dunia ada. Dia bersama-sama dengan Allah. Dia bersama-sama dengan Allah di surga. Dia datang ke dunia ini
enkarnasi, menjelma menjadi manusia. Dia sudah ada. Itu sebabnya pada waktu diskusi dengan orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus katakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Orang-orang Yahudi katakan, kamu umurnya tidak lebih dari 50 tahun. Masa kamu bisa melihat Abraham? Dan Yesus tegaskan, kamu tidak tahu bahwa dia datang dari surga. Yesus sudah ada sebelum dia lahir. Itu sebabnya beda dengan kita. Ada satu lagu yang tepat, itu untuk Tuhan Yesus, bukan untuk kita. Lagunya katakan, saat ku datang ke dunia ini dan tidak bawa apa-apa, tapi aku saat ku kembali ke surga tidak bawa apa-apa. Itu lagu tepat hanya untuk Yesus yang datang dari surga dan dia kembali ke surga. Itu cuma Yesus, karena Yesus itu kekal. Kalau kita bukan datang dari surga, mestinya kalau lagu itu untuk kita, lagu itu katakan, saatku lahir di dunia ini dan saatku aku pergi ke surga. Bukan kembali ke surga. Yang kembali ke surga cuma Yesus. Itu sebabnya Yesuslah Alfa dan Omega. Dia sudah ada sebelum segala dia lahir di dunia. Dan dia ada. Kita bisa melihat karena dia dalam kekekalan. Waktu Yesus datang ke dunia ini, dia menunjukkan bahwa dia itu sudah mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga. Itu menunjukkan bahwa dia tidak pernah mati. Dan dia kalau mati pun dia akan bangkit. Kenapa dia bisa bangkit? Karena dia ada di dalam kekekalan. Yesus Allah sejati, manusia sejati. Dan kalau dia mati lagi, apa gunanya? Orang bertanya-tanya, kalau Yesus pernah membangkitkan anak Jairus, dia bangkit dari mati. Yesus pernah membangkitkan orang muda yang dari Nain, dia masih muda, bertemu dengan Yesus, dia bangkit. Yesus pernah membangkitkan Lazarus yang mati 4 hari, dia bangkit lagi. Tetapi semua itu mati lagi. Hanya Yesus yang mati di kayu salib 3 hari, dia bangkit. Dan Yesus tidak mati lagi. Kenapa? Karena dia ada di dalam kekekalan. Karena dia hidup kekal. Dan ini menjadi bukti, kalau dia mati lagi percuma kita percaya Yesus. Karena dia sama dengan kita. Dan lebih dari itu, ternyata Yesus tidak pernah mati. Yesus naik ke surga. Ini fakta. Yesus ke surga dan akan datang kembali. Seperti pada waktu dia naik, Yesus akan datang kembali. Kenapa ada janji Yesus akan datang kembali? Berarti menunjukkan bahwa Yesus ada di surga, tidak pernah mati. Dia hidup karena dia ada di dalam kekekalan. Itulah kunci rahasia malam ini. Kalau Anda yang mati, yang ada di dalam maut, yang hidupnya singkat, mau hidup kekal, satu-satunya cara yaitu yang kekal, membuat yang tidak kekal menjadi kekal. Dan ini yang dilakukan Yesus Kristus. Kita akan melihat karya Yesus. Ini Yesus memiliki kekekalan. Maka Yesus datang katakan, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Love. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Kasih Allah untuk saudara dan saya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Lihat di teks ini. Yang tidak binasa. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata binasa lawannya kekal, hidup kekal. Orang yang binasa tidak ada hidup kekal.
yang di dalam Yesus, yang percaya Yesus, dia memiliki hidup kekal. Kenapa kita bisa melihat karya Yesus yang terbesar? Karena Yesus memberi hidup kekal. Yesus ini mati di kayu salib, dia menganugerahkan, memberikan kasih karunia, yaitu memberi hidup kekal. Yesus memberi hidup kekal. Bagaimana Yesus memberi hidup kekal? Kita bisa melihat waktu Yesus disalib. Saudara lihat, Yesus disalib ini untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Tapi ada satu ayat katakan, bukan hanya menebus dosa kita, tetapi Yesus memberikan hidupnya supaya yang binasa mendapatkan hidup kekal. Saudara, kalau yang mati itu manusia, kalau yang mati di kayu salib itu seorang nabi, kalau yang mati di kayu salib ini seorang yang kudus, kalau yang mati di kayu salib ini orang yang paling baik di dunia ini, kalau yang mati di kayu salib itu orang yang paling suci di dunia ini, kalau dia mati untuk menebus, paling menebus satu orang, kalau dia mati untuk menebus orang yang mati, sesungguhnya dia hanya memberi sisa hidupnya. Kenapa sisa hidupnya? Kalau orang itu sudah ditentukan Tuhan mati 80 tahun dan dia mati di salib 30 tahun untuk menebus orang lain, menebus saudaranya yang bersalah, menebus orang lain yang berdosa. Paling kalau dia tentukan 80 tahun dan dia mati 30 tahun, berarti dia memberi sisanya 50 tahun. Karena dia pun sebetulnya mati. Dan ini kalau sama-sama mati, tentu tidak bisa memperoleh hidup kekal. Tetapi yang mati namanya Yesus. Yesus yang memiliki hidup kekal. Sekarang dia mati. Saudara, pada waktu dia mati di kayu salib, inilah kasih yang terlalu besar. Darahnya terlalu mahal untuk menebus manusia yang ada di dalam kebinasaan. Kenapa? Yesus yang ada di dalam kekekalan, dia mau mati untuk manusia yang dalam maut, sehingga semua orang dapat hidup kekal. Dan sudah bisa bayangkan, dia harusnya tidak perlu mati dan tidak harus mati, karena dia kekekalan, dia mengorbankan nyawanya. Itu kekekalan, dia korbankan untuk mati sejenak, untuk mengalahkan maut. Itu sebabnya karya Yesus yang terbesar ini luar biasa. 1 Korintus pasal 15 ayat 53, 54, 55, nanti bisa dibaca sampai 57. Tuhan ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa sesudah yang dapat binasa, atasnya seharusnya yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak binasa. Yang mati harus mengenakan yang tidak mati. Itulah kemenangan. Itulah Yesus. Karya Yesus yang terbesar, yaitu dia mengalahkan maut. Tuhan Yesus katakan, "Hei maut, di manakah sengatmu? Hei maut, di manakah sengatmu?" Maut sudah dikalahkan. Kemenangan yang Allah berikan kepada kita. 1 Korintus 15:57. Bersyukurlah kepada Allah bahwa kemenangan yang oleh Yesus Kristus telah diberikan kepada kita. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari maut yang binasa, memperoleh hidup yang kekal, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus tidak binasa, dan yang binasa harus mengenakan yang tidak binasa supaya dia tidak binasa, yaitu kalau dia ada dalam Yesus Kristus. Kita melihat orang sekarang mau pilih yang mana? Bagaimana saya memiliki hidup kekal? Bagaimana saya bisa memiliki hidup kekal? Bagaimana saya sekarang bisa memiliki hidup yang kekal? Yaitu kalau percaya dan bertobat. Percaya dan bertobat dan menerima Yesus Kristus.
menerima Roh Kudus. Allah yang ada di dalam Alkitab dikenal dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang-orang yang mau hidup kekal, yang mau pindah dari maut menuju hidup yang kekal, hanya bertobat kepada Allah. Kembali kepada Allah satu-satunya, bertobat. Dan percaya Yesus satu-satunya Mesias. Yesus penebus dosa saya. Dan yang ketiga, perlu ini yang sering tidak dialami orang Kristen. Banyak orang Kristen tidak mengalami, yaitu dia menerima Roh Kristus. Pada waktu dia percaya pada Yesus Kristus, dia perlu menerima Roh Kristus. Mengapa orang yang memiliki hidup kekal harus menerima Roh Kristus? Karena pada waktu dia berdosa, Roh Allah itu dicabut dan manusia binasa. Itu sebabnya setiap orang yang berdosa dia mati karena tidak ada roh yang kekal. Kalau dia percaya Yesus, dia perlu mengundang Roh Kristus. Karena Ibrani 9 ayat 14 mengatakan yang kekal itu adalah roh. Roh Allah itu adalah yang kekal. Sehingga dengan Roh Allah dia bisa memperoleh hidup yang kekal. Dengan Roh Allah, tadi Bro Yesua menyanyikan lagu Terhubung. Bagaimana bisa terhubung dengan Allah yang kekal, Allah yang roh adanya, kalau tidak memiliki Roh Kristus? Kalau dia memiliki Roh Kristus, dia akan terhubung dengan Allah dan dialah ada di dalam kekekalan. Orang yang ada di dalam kekekalan, itulah orang yang menerima Roh Kristus. Kita akan melihat satu klip lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Terlalu besar kasih Kristus. Dia mengganti untuk kita semuanya. Biarlah kita ada di dalam sikap doa. Dan penyanyi singer silakan ke depan. Ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Yesus mengasihi saudara malam ini. Roh Kristus akan terus diam di hidupmu. Kalau mau mengubah dari hidup sementara, hidup yang ada di dunia ini, yang menuju kebinasaan, menuju hidup yang kekal, percaya Yesus, menerima Roh Kristus, menerima secara pribadi Roh Kristus. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Malam ini ambil keputusan yang menyadari saya perlu hidup yang kekal. Yang mau memilih saya pengen hidup yang kekal. Malam ini terima Roh Kristus. Percaya pada Yesus. Silakan setiap pribadi berdoa. Setiap pribadi tutup mata, berdoa.
hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Setelah Anda ambil keputusan malam ini, secara pribadi saya mau percaya Yesus. Yesuslah yang hidup kekal, yang mati buat saya yang ada di dalam kebinasaan. Yesuslah yang memberikan hidup kekal. Saya mau percaya kematian Yesus menebus dosaku. Dan malam ini saya mau terima Roh Kristus. Karena itulah yang kekal. Itulah yang terus memiliki hidup kekal. Eternity. Malam ini saya siap. Angkat tangan. Puji Tuhan. Silahkan angkat tangan. Berdoa, setiap masing-masing berdoa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Haleluya. pengorbanan Haleluya. yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Yang sudah angkat tangan, tunjukkan imanmu dengan perbuatan. Maju berdiri di depan, kita akan berdoa bersama-sama. Yang sudah angkat tangan, silahkan sekarang maju ke depan di dalam Yesus. Silakan yang sudah angkat tangan dengan iman. Saya siap maju. Saya maju Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada lagi? Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Silakan maju pengorbanan di dalam yang nama Kau Tuhan Yesus. berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Silakan, kalau ada lagi, saya menunggu untuk siap menerima mujizat yang terbesar, yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Hidup yang abadi di dalam Yesus Kristus yang maju dengan iman. Berdoa secara pribadi dan tirukan saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tinggallah bersamaku selama-lamanya. tinggallah bersamaku selama. Roh Kristus yang memberi hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Strongholds are broken. I live in my faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, Through you, I can do anything. I can do all things. cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by nothing is impossible. Hallelujah. Ada sukacita hari ini? Banyak. Luar biasa. Kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita boleh bersama-sama menikmati segala kebaikan Tuhan. Kita percaya kita pulang dengan sukacita yang baru dan kita akan terus diberikan kehidupan yang kekal. Bagi Dia segala pujian. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau sembah. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Kami bersyukur Tuhan,
karena anugerah Tuhan, kami boleh bersama-sama di Soteria Celebration 2024 ini. Kami boleh menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Engkau sudah memberikan kepada kami hidup yang kekal, status yang baru di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan mengakhiri acara Soteria Celebration 2024. Kami percaya penyertaan Tuhan menyertai setiap kami, sehingga setiap kami boleh pulang sampai di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Biarlah kasih sayang Tuhan Yesus dan Bapa di surga serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami akan berjumpa di Soteria 2025. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sungguh baik. Mari katakan bersama, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Soteria Celebration 2024.